Pagi, Pro 1 RRIND. Ya, halo, selamat pagi, Yoris. Halo, selamat pagi Kak Ariswan. Selamat pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, ini di New York jam 7 malam ya? Sekarang jam 7 malam di New York ya. Oke, bagaimana cuaca di sana pagi-pagi begini? Panas atau dingin atau seperti apa cuacanya, Yoris? Iya, karena di daerah subtropis dengan kemiringan sekian derajat, jadi siang hari terasa seperti pagi hari di Indonesia. Oke, baik ya. Ini sekarang lagi di mana nih? Lagi di penginapan atau di mana? Iya betul Kak, sekarang lagi di penginapan, tadi baru habis piknik bareng teman-teman youth leader, jadi sekalian briefing agenda besok dan seterusnya. Oke, baik. Yoris Provisiat ya sudah terpilih ya, kami warga NTT ini ikut bangga begitu ya, karena Yoris ini mewakili Indonesia dan boleh diceritakan bagaimana sampai terpilih begitu menjadi wakil Indonesia di PBB begitu untuk menjadi pembicara begitu, Yoris. Oke, baik ya, terima kasih banyak Kak. Ya, jadi pertama saya bergabung dengan Youth for Education in Emergencies atau pendidikan di masa darurat. Itu kelompok anak muda yang berfokus pada yang mengadvokasikan peningkatan funding untuk pendidikan, khususnya pendidikan di masa darurat. Jadi program ini merupakan kerjasama dari Education Cannot Wait. Education Cannot Wait itu salah satu lembaga yang berfokus pada isu pendidikan di masa darurat, lembaga funding. Nah, dia bekerjasama dengan Plan United Kingdom, yang mana Plan UK kemudian bekerjasama dengan 8 lembaga plan internasional di 8 negara. Jadi ada UK, US, Indonesia, Mali, Malawi, Zimbabwe, Lebanon, dan Ekuador. Nah, kita sudah melakukan sejumlah kegiatan sejak Januari 2022 sampai September saat ini, dan prosesnya di tingkat regional, di tingkat lokal, regional, sampai tingkat nasional dan juga global. Nah, untuk agenda Transforming Education Summit sendiri, yang mana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB, jadi kita ada 16 anggota Global Youth Panel itu. Dari mana saja, Yoris? Untuk dipilih sebagai perwakilan Youth for Education Emergencies dalam forum Transforming Education Summit yang terjadi yang dihelat di New York pada 15 sampai dengan 22 September ini. Nah, saya satu dari 4 delegasi Youth for EAI yang kemudian terpilih dan mewakili Indonesia, dan juga kita bergabung dengan koalisi-koalisi kelompok pemuda lain yang menyuarakan isu pendidikan dengan fokus studi yang berbeda. Jadi ada teman-teman yang berfokus pada sosial, pada climate change, pada climate justice. Kita banyak bertemu dengan banyak koalisi pemuda yang lain yang juga bergabung di dalam United Nations Girls Education Initiative atau UNGAI. Dari negara mana saja, Yoris? Bisa disampaikan? Iya, Kak? Dari negara mana saja bisa disampaikan? Semua negara di seluruh dunia untuk perwakilan. Jadi ada berapa jumlahnya? Basically untuk untuk Youth for EAI sendiri itu hanya fokus pada 8 negara pilot project itu. Tapi kalau untuk yang menghadiri Transforming Education Summit itu UNGAI dan juga lembaga-lembaga PBB dan NGO-NGO lain itu dia punya perwakilan sendiri-sendiri dari berbagai negara sesuai dengan di mana lokasi intervensi program tersebut. Oke, baik. Ini sudah berjalan ya kegiatannya di New York ya, Yoris ya? Iya betul Kak, sekarang sudah masuk, besok itu masuk hari ke-4. Hari ke-4 ya, oke. Nah, di hari pertama kemarin, hari kedua, hari ketiganya apa saja yang sudah dilakukan, Yoris? Kemudian nanti sampai kapan acaranya dan apa saja yang akan disampaikan begitu di acara tersebut, Yoris? Oke, makasih Kak. Jadi di tanggal 16 September itu hari pertama tuh opening ceremony. Jadi tidak hadir langsung sama Sekretari Jenderalnya PBB, Pak Antoni. Jadi pembukaan Transforming Education Summit yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian United Nations General Assembly atau sidang Majelis Umum PBB yang ke-77. Jadi TIS atau Transforming Education Summit itu sudah dibuka di tanggal 16 itu dengan ada 2 agenda besar, itu ada Youth Mobilization Day dan Youth Solution Day. Nah, di Youth Mobilization Day itu terjadi di tanggal 16, itu di UN Headquarter atau
markas umum PBB, itu ada banyak pemimpin dunia yang hadir di sana, termasuk para menteri pendidikan, ada juga menteri luar negeri dan juga menteri perdagangan, dan juga kepala-kepala ataupun CEO-CEO dan direktur-direktur dari setiap lembaga funding dan juga lembaga yang menjalankan program terkait pendidikan dengan berbagai macam disiplin ataupun fokus kajian isu. Jadi pendidikan baik khusus untuk perempuan atau pendidikan di masa darurat, ada bermacam-macam lembaga NGO yang para pemimpin dunia, para pemimpinnya itu hadir dalam forum Transforming Education itu. Nah kemudian di hari keduanya di 17 September itu ada Youth Solution Day. Nah di Youth Solution Day itu ada banyak sekali spotlight event yang diselenggarakan. Jadi kita boleh memilih untuk hadir di event mana sesuai dengan kerja-kerja ataupun advokasi-advokasi yang sudah kita lakukan. Jadi, Yoris pilihnya di event mana nih Yoris? Oh ya, kita kemarin hadir di untuk yang spotlight event untuk Solution Day itu di Hunger Children of Health Education System, Why School Feeding is so Important. Jadi ini berbicara tentang penyediaan makanan dalam penyediaan makanan yang cukup untuk kebutuhan sekolah bagi anak dan anak muda ketika dalam keadaan darurat itu berlaku gitu. Jadi kayak misalnya untuk pengungsi yang ada di tenda-tenda pengungsian. Nah, ini dihadiri sama diinisiasi sama Plan Kanada dan melibatkan beberapa menteri pendidikan dari Afrika dan juga beberapa negara donor dari Finland, terus dari Kanada sebagai penyelenggara, terus beberapa negara di Eropa yang sebagai funding, dan kita sempat berdiskusi terkait dengan bagaimana transparansi soal pendanaan itu, terus global funding di bidang pendidikan di masa darurat, termasuk bagaimana peningkatan pemahaman masyarakat dan juga penerima manfaat ketika dana itu diberikan kepada mereka, apakah menunjang livelihood-nya mereka, apakah menunjang kehidupan sehari-hari mereka untuk bagaimana menyediakan makanan yang bergizi yang bisa membantu meningkatkan tumbuh kembang anak ketika ketika proses darurat itu mereka sedang jalani dan sedang lewati begitu. Dan saya coba mengambil contoh kasus yang terjadi di NTT, salah satu contohnya itu Seroja, di Kabupaten Lembata ketika bencana Seroja di tahun 2021 kemarin. Nah, mungkin saya lanjutkan beberapa agenda setelah silakan. Ya, jadi sebelumnya di tanggal 16 itu juga saya sempat miss tadi. Kita sempat bertemu dengan Gordon Brown. Nah, Gordon Brown ini adalah mantan Perdana Menteri Inggris di 2007 sampai 2010. Dan dia adalah salah satu tokoh yang punya power di PBB karena dia di bidang business coalition untuk bagaimana mempengaruhi para pemimpin dunia untuk meningkatkan global funding untuk pendidikan. Dan kita sempat berdiskusi juga, jadi dia melibatkan perwakilan kaum muda yang berfokus pada isu pendidikan dan komitmen yang sudah di komitmen dari Gordon Brown sendiri dan juga dari beberapa tokoh youth leader yang lain, saya maksud world leader yang lain, itu menyatakan bahwa peningkatan global funding akan terjadi di tahun depan sebesar $2 miliar AS, dan kita berharap kerjasama dengan antara PBB dan juga lintas NGO termasuk dengan negara-negara yang maju yang memang menjadi lembaga donor dalam proyek ini itu bisa membantu bersama-sama meningkatkan perkembangan isu pendidikan di negara-negara yang masih berkembang, khususnya di daerah Afrika dan juga negara-negara yang ya kita kategorikan sebagai negara dunia ketiga, karena kalau kita kaitkan dengan isu climate justice sendiri atau keadilan iklim, itu justru ada keterkaitan antara perkembangan pendidikan di masing-masing negara dengan pemahaman akan perubahan iklim sebagai permasalahan mendasar, termasuk bagaimana menempatkan perspektif kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian negara-negara maju itu bisa mengadres isu-isu tersebut, termasuk soal karbon dan juga permasalahan-permasalahan
berkaitan dengan iklim, yang mana kontribusi terbesar itu disumbang oleh negara-negara besar, sehingga negara-negara yang masih berkembang yang justru mendapatkan efek negatif itu bisa terselamatkan dengan adanya program pendanaan seperti itu. Jadi ada hal timbal balik yang kemudian bisa didapat negara maju dan negara berkembang untuk sama-sama memajukan pendidikan secara global begitu. Nah, selanjutnya itu di tanggal 18 hari ini itu kita kita piknik sekalian, have fun sama teman-teman, berkumpul dengan teman-teman dari berbagai negara, bercerita tentang update dan juga apa yang dikerjakan di masing-masing komunitas dan juga di masing-masing kelompok muda, membangun jejaring dan sebagainya. Nah, untuk agenda selanjutnya di tanggal 18 hari Senin dan juga di tanggal 19 itu berlanjut sampai tanggal 22 itu ada spotlight event, ada Unlock the Future of Learning. Jadi eventnya itu di Ford Foundation Center, masih di Manhattan, tidak jauh dari markas PBB. Itu kita akan bicara tentang Let's Adapt the Climate Justice. Jadi ini diselenggarakan oleh Education Cannot Wait, terus sama Save the Children, termasuk dengan Plan International. Dan saya akan hadir sebagai pembicara di situ. Itu di eventnya besok. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar podcast mendengar siaran radio ini boleh mengikuti kegiatannya. Nah, selanjutnya ada ANGAI Young Feminist Coalition. Jadi kita delegasi dari Youth for Education in Emergency itu kita bergabung juga dengan United Nations Girls Education Initiative Young Feminist Coalition for Gender Transformative Education. Jadi kelompok kaum muda yang bergabung dengan pemimpin NGO di masing-masing bidang, khususnya di bidang pendidikan, yang memperjuangkan transformasi pendidikan berbasis gender gitu. Nah, kita bergabung dalam ANGAI Coalition ini, yang mana kita mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan gender transformative education yang terupdate saat ini, dan kita dibagi dalam beberapa grup. Ada 2 kategori. Yang pertama itu berdasarkan isu yang kita kerjakan masing-masing, yang saya bergabung dengan Humanitarian and Protected Crisis. Terus yang kedua itu ada berdasarkan regional. Jadi saya bergabung di regional Southeast Asia and Pacific, dan kita khusus membahas hasil kajian yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga NGO berkaitan dengan situasi pendidikan, khususnya transformasi pendidikan berbasis gender di masing-masing regional. Dan itu eventnya akan berlangsung di tanggal 20 dan 21. Untuk sebagai informasi bahwa proses untuk menuju event itu sudah kita lalui sejak bulan Juli, jadi sekitar Agustus. Jadi acara puncaknya itu yang nantinya akan dipresentasikan di ANGAI Feminist Coalition itu. Oke, baik. Yoris, karena waktu kita terbatas ini, Yoris ya. Saya ada beberapa pertanyaan lagi ini. Ini sudah tampil beberapa hari kemarin di PBB dan masih ada beberapa hari lagi ke depan ini ya. Nah, setelah tampil nanti nih, setelah selesai acaranya di New York begitu, Yoris. Nah, apa yang akan dikerjakan selanjutnya? Kemudian apa harapannya nih untuk masyarakat di Lembata dan di NTT pada umumnya? Yoris, silakan. Harapan kemudian pesannya juga. Ya, untuk apa yang akan menjadi tindak lanjut, rencana tindak lanjut, kita di Education Emergency sendiri itu sudah buatkan strategi advokasi nasional, lokal sama global. Nah, kalau di tingkat lokal sendiri, kita sudah ada planning untuk membuat policy brief yang kita kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan, khususnya untuk di Kabupaten Lembata. Jadi kita tahu bahwa kita sudah memasuki situasi double emergency, di mana itu pengalaman terjadi di Lembata di April kemarin, bagaimana pendidikan kita menghadapi permasalahan COVID-19 bersamaan dengan permasalahan bencana alam, itu kan ada double emergency. Nah, kita ingin menyediakan platform yang tepat dalam double emergency seperti ini. Nah, itu yang sedang sudah kita persiapkan untuk nanti kita kerjasama dengan plan area Lembata dan juga dengan Dinas Pendidikan di Lembata. Nah, juga ada beberapa rencana lain seperti webinar, terus kompetisi, bagaimana mengkampanyekan isu ini agar semakin lebih mudah didengar dan juga dipahami oleh khalayak ramai. Nah, terus selanjutnya kalau untuk harapan sendiri, ya ada banyak sekali harapan, tapi yang paling penting yang mau saya garis bawahi adalah bagaimana pelibatan partisipasi kaum muda dalam pengambilan kebijakan global.
Saya merasa bahwa ketika hadir dalam Transforming Education Summit, itu lembaga-lembaga dunia, para pemimpin dunia itu sangat humble, mereka sangat welcome, dan mereka sangat mengapresiasi pendapat anak muda, bahkan menyediakan forum untuk anak muda untuk mendiskusikan terkait pendidikan. Nah, hal ini yang ingin saya lihat di tingkat nasional, bahkan di tingkat lokal, bagaimana pemerintah di tingkat nasional maupun tingkat lokal itu bisa merangkul partisipasi dari kaum muda, menyediakan wadah, menyediakan platform agar mereka bisa menyuarakan kepentingan terbaik bagi mereka. Oke. Baik, ini tentunya ini bisa menjadi pesan untuk kita semua ya di NTT, bahwa anak muda ini perlu dilibatkan ini ya sebagai generasi penerus bangsa begitu ya, Yoris ya. Iya. Oke, baik. Yoris, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini, Yoris. Kami tunggu nanti setelah pulang ke Lembata, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak lagi dan sharing lagi ya untuk semua pendengar RRI ND begitu, Yoris ya. Baik. Sukses untuk kegiatannya di New York, Yoris. Selamat malam waktu New York. Sukses untuk kegiatannya di sana ya. Baik. Ya, terima kasih Kak. Ya, selamat malam waktu New York. Selamat pagi waktu Indonesia. Baik. Pendengar, baru saja bersama kami tadi anak muda asal Lembata yang membanggakan Indonesia, membanggakan NTT, membanggakan Lembata begitu ya, yang hadir jadi pembicara ya dalam forum di PBB ya. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Gregorius Joseph Laba, Global Youth Panel for Education in Emergencies ya. Dan masih ada topik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di Lintas Ada Pagi untuk edisi hari ini, yang selanjutnya nanti akan kami hadirkan terkait dengan Porprov NTT 2022 yang sempat ditunda dari tanggal 3 ke tanggal 11 September. Ini dimundur lagi ke bulan November. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Sekretaris KONI NTT Lambert Tukan. Tetap di Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi.